Oke, baik, sambil menunggu temannya yang belum absen, mari kita mulai materi pelajaran pada malam hari ini. Tetapi sebelum mulai pelajaran, mari kita buka dengan membaca doa seperti biasa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Selamat malam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Habis melaksanakan sholat taraweh ya. Ada yang belum taraweh? Pas taraweh ya. Nanti, Pak. Ya. Oke, baik. Materi pada malam hari ini adalah kewirausahaan ya. Kewirausahaan. Mungkin kalian sudah mendengar, bahkan sudah tahu, bahkan sudah terlibat ya di dalam wirausaha. Jadi walaupun kecil, tapi yang namanya wirausaha pasti akan mendapatkan kesuksesan ya. Awalnya kecil ya, lama-kelamaan akan menjadi besar. Ya. Jadi yang demikian ini adalah bagaimana tergantung kepada individu yang menjalankan usahanya. Baik, kita mulai. Sudah siap semuanya? Siap, Pak. Ya, Pak. Belajar wirausaha ya sekarang ya. Oke, baik ya. Kalau kita melihat di slide yang pertama itu ada satu iklan ya, mulai Pokari ya. Kemudian bukan Pokari, Ponari ya. Ponari Sweet sama Ponari teh ya. Jadi masih minum teh celup, basi. Ini zamannya batu celup. Itu ada batunya Ponari zaman dulu. Pernah dengar kan Ponari ya di Jombang? Pernah, Pak. Pernah. Nah, ini ini karikatur yang lucu ya. Dimana dengan Ponari Sweet ya, dengan air putih aja Ponari bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Apalagi dengan Ponari Sweet ya, atau Pokari Sweet. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita melihat ya, mari kita melihat ya orang-orang yang sukses, di dunia usaha ya, terutama melihat Dahlan Ishak dulu ya. Pernah melihat orang seperti ini ya, orang sukses, orang kaya ya. Dulu pernah membuka Kia-Kia ini di Jawa Timur. Pernah dengar Kia-Kia? Pernah dengar? Yang sekarang sudah ditutup. Dulu Bapak pernah 2 kali ke Kia-Kia, emang ramai sekali ya, mulai dari dekatnya Jembatan Merah itu. Ya, Jembatan Merah. Ya, dari Jembatan Merah Mall itu langsung ke arah sini. Itu ada yang namanya Kia-Kia ya. Dibuka makanan khas Jawa Timur ada di sana semua. Nah, ini adalah Dahlan Ishak yang menjadi orang yang sukses ya dari awal ya sampai menjadi seorang menteri. Begitu juga kita melihat cerita orang-orang kaya ini ya. Pernah kenal nggak sama orang-orang ini yang membuka kebab tapi dia menjadi orang kaya karena beberapa cabang wirausahanya ya sampai ke luar pulau, akhirnya dia menjadi seorang yang sukses ya. Kemudian juga melihat jadi orang-orang kaya yang ada di Google, Facebook, kemudian banyak lagi yang lainnya ya, karena orang-orang yang kaya ini ya awalnya dari mulai wirausaha kecil-kecilan sehingga dia menjadi orang yang sukses. Ini sebagai motivasi buat kalian ya, motivasi buat kalian sehingga mungkin di dalam benak kalian akan atau punya niat untuk menjadi seorang wirausahawan. Ya, Dinda punya niat ya? Pak. Ya. Jadi kalau kita melihat ini sebagai motivasi saja ya di dalam pengantar daripada mempelajari kewirausahaan. Karena memang kalian sudah mengetahui bagaimana wirausaha yang baik, bagaimana
melihat orang-orang yang sukses di pinggiran jalan, bagaimana melihat orang-orang yang kaya raya dengan impiannya diakibatkan karena mempunyai usaha-usaha yang satu dengan yang lainnya, sehingga dia mempunyai satu usaha menyebar di seluruh Jawa Timur, kemudian sampai ke Malang dan sampai ke Jakarta. Ini adalah orang-orang yang sukses. Nah, kalau kepengen sukses berarti kembali kepada diri, ya, kepada diri kita masing-masing. Kenapa orang lain sukses, kita tidak sukses? Kenapa orang lain bisa, kita tidak bisa? Harusnya semua yang dia lakukan bisa, kita juga harus bisa. Kalian juga harus bisa. Paham ya maksudnya ya? Apa yang harus dilakukan orang-orang yang kaya raya juga harus bisa dilakukan oleh kalian semua. Ini motivasi, di mana orang usaha itu adalah impian. Dengan mimpi, ada menjadi kenyataan. Tapi kalau mimpi hanya diam saja, hanya mengatakan mimpi ingin punya rumah, mobil, dan lain sebagainya, hanya angan-angan belaka, tapi tidak melaksanakan mimpinya itu dengan berusaha, tidak akan menjadi kenyataan. Tapi kalau berusaha, pasti akan menjadi nyata. Oke, baik, kita masuk ke materi. Moto wirausaha. Ya. Kalau kita sudah melihat di dalam materi wirausaha, pasti ada moto wirausaha. Yang pertama, modal itu bisa dicari. Kira-kira modal bisa cari seperti apa kira-kira, Dinda? Modal bisa dicari. Ya kerja, Pak. Hah? Ya kerja dulu, cari modal. Masih modal, usaha dulu. Iya. Atau mungkin berusaha untuk kredit ke bank. Enggak, atau Pak. mungkin ke orang tua dan sebagainya. Enggak, Pak. Itu diusahakan. Ya, tergantung kepada individu yang akan melaksanakannya. Ya. Kemudian keahlian bisa dibeli. Contohnya apa? Anissa gimana? Keahliannya bisa dibeli. Contohnya apa? Ya, Nis. Gak usah yang muluk-muluk, yang bagus-bagus, yang bisa dilihat saja. Masuk dalam kuliner aja yang mudah. Ya. Contohnya, keahlian bisa dibeli. Kita tidak bisa membuat bakso. Ya, kita bisa beli. Resepnya bakso seperti apa? Beli bisa. Kemudian cara bikinnya seperti apa? Beli. Bisa kursus, ya. Ya, dengan keahlian-keahlian ini semua yang tidak bisa akan menjadi bisa karena beli atau karena belajar. Nah, hal yang demikian ini dikembalikan kepada individu yang akan melaksanakan wirausaha dan mempunyai niat, mau jualan bakso. Aku tapi nggak bisa membuat bakso, ini gimana? Ya, datangi orang-orang yang sudah sukses dalam membuat bakso. Ya, komunikasi dengan baik di sana, kemudian belajar di sana, racikannya, kemudian baksonya seperti apa, tinggal kerjasama dengan beliaunya. Ya. Karena dengan pengembangan seperti itu, orang yang ditanya atau mau diajak kerjasama pasti akan welcome, ya, untuk menerimanya. Tidak ada orang yang pengen sukses di ilmunya di diam aja, karena di lain tempat. Kecuali kalau mau usaha di sebelahnya, kemudian dengan jualan yang sama tidak mau. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga adalah cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Ya. Jelas cita-cita tidak bisa dibeli, semangat tidak bisa. Kembali kepada individunya masing-masing, kepada kalian semua. Ya. Cita-cita kalian tidak sama satu dengan yang lain, tetapi keinginannya, tujuannya hanya satu, ingin mempunyai banyak uang, ingin mempunyai pekerjaan. Ya. Semuanya sama, sekolah bersama-sama, kuliah bersama-sama. Tapi mempunyai niatan masing-masing, mempunyai cita-cita sendiri-sendiri. Sehingga cita-cita ini akan terwujud apabila cita-cita ini bisa terlaksana dengan baik. Cita-cita dan semangat harus dimiliki untuk memulai dan mengembangkan usaha. Ya, harus punya cita-cita kalau mau usaha. Ya. Jadi asal jangan nggak punya niat tapi kita nekat usaha. Kira-kira bisa sukses tidak?
atau mungkin usaha turunan dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, motivasi kepada orang-orang yang awal tadi ini adalah gambaran orang-orang yang sukses, yang jelas nyata, yang terlihat, ya, bahwa dengan adanya Facebook, Google dipakai oleh seluruh dunia, berapa harta kekayaannya yang mempunyai ada seperti itu. Di YouTube aja sampai miliaran, ya, asetnya. Belum yang punya YouTube itu. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu moto, apa ciri wirausaha? Yang pertama adalah keinginan untuk berprestasi untuk mendapatkan keuntungan. Itu jelas. Orang yang berniat untuk wirausaha ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Ya. Kemudian yang kedua, berani nanggung resiko, tahan uji atau double istilahnya ya. Nah, ini berani, tidak takut rugi, tidak takut untung kalau mau niat usaha. Ini cirinya. Ketiga, optimis, energik. Keempat, kreatif, inovatif. Kelima, adaptif, komunikatif. Dan manajerial skill-nya harus benar-benar mumpuni. Ini ciri wirausaha. Kalau ingin mempunyai atau ingin menjadi seorang wirausahawan, harus mempunyai skill yang cukup baik ya, atau mempunyai skill yang hebat, sehingga apa yang akan dikerjakan atau dilakukan ini akan menjadi kenyataan, ya. Bahkan akan menjadi berkembang sampai ke mancanegara bisa jadi, karena awalnya ya usaha itu awal yang kecil, akhirnya merembet menjadi besar ya, perlahan-lahan, karena modal itu kan dari satu dulu, kemudian sudah banyak modal terkumpul, buka lagi cabang yang baru, akhirnya banyak. Makanya harus mempunyai manajemen skill yang baik. Nah, ciri wirausaha yang sudah disampaikan seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih wirausaha? Nah, kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengelola sumber daya, dan berani menanggung resiko. Ada pertanyaan, kira-kira Pak, pegawai negeri bisa nggak wirausaha? Dinda, Puspa, bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa sih, Pak. Nah, ya. Semuanya bisa, tergantung kepada individunya. Walaupun dia seorang pejabat, ingin berwirausaha, bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini adalah kreatif, ya, kreatif peluang usaha. Karena yang namanya orang yang sudah mempunyai penghasilan, ingin juga menambah penghasilannya lebih besar lagi. Apalagi yang belum mempunyai penghasilan. Ya. Jangan hanya mimpi saja, tapi mimpi tidak melaksanakan suatu pekerjaan, tidak akan berhasil. Ini adalah kewirausahaan. Ada yang punya niat wirausaha ya? Ada. Puspa, Fajar, mungkin? Ya, Pak. Ya, ada ya? Pasti ya. Ada, mungkin Pak. kalian sendiri ya. Ada yang sudah punya usaha? Sudah, Pak. Ya, Pak Gianto ada ya? Ada, Pak. Nah, Pak Gianto pasti ada usaha ini. Harus benar-benar semangat kalau usaha ya. Jangan hanya mimpi saja. Harus menjadi nyata ya. Ini adalah bagaimana kita melihat wirausaha itu seperti ini. Harus benar-benar kreatif, inovatif, sangat komunikatif. Itu harus benar-benar dipertahankan. Nah, seperti kalau kita melihat di sini, apa sumber kewirausahaan? Nah, kewirausahaan itu dasarnya kreativitas. Kemudian, kalau sudah kreativitas, baru dasarnya ke mimpi. Mimpi, keinginan yang akan kita raih, akan kita capai. Saya ingin mobil, saya ingin rumah, saya ingin punya istri atau suami yang baik. Ya. Saya ingin mempunyai pekerjaan atau apa istilahnya, tempat usaha yang lebih banyak. Ini mimpi. Awalnya dari satu pekerjaan atau satu usaha,
lama-lama akan menjadi lebih banyak. Kemudian peluang usahanya juga harus benar-benar yang bisa mendapatkan profit yang lebih baik, lebih banyak atau menguntungkan. Kemudian mengapa banyak orang bermimpi tapi tidak menjadi wirausaha? Alasannya kenapa? Satu, tidak mau bekerja, tidak mau usaha, tidak memulai usahanya. Kemudian kedua, takut gagal, takut rugi. Kalau sudah mempunyai seperti ini, mimpi-mimpi tidak akan tercapai. Ya, karena ketakutan-ketakutan itu. Punya uang segini, kalau kita usaha bagaimana? Dampaknya gimana nanti? Kalau rugi, bagaimana? Nah, ini harus kita perhatikan. Yang ketiga, tidak mempunyai modal. Yang keempat, umurnya sudah tua. Ya. Kemudian yang tidak punya pengalaman, keenam, persaingan ketat, dan yang kelima, mitos etnis dan sebagainya. Ini adalah mimpi, tapi tidak menjadi kenyataan atau wirausaha. Ya, hanya mimpi, keinginan, tapi tidak mau bekerja. Tidak akan tercapai semuanya. Ya. Ini sumber keresahannya. Nah, kemudian bagaimana manfaat peluang usaha? Ya, satu, pelajari kebutuhan pasar. Peluang bisnis muncul dari hobi atau kesenangan pribadi, kemudian kegunaan lain dari suatu barang, kemudian pemanfaat produksi limbah dari produk lain, kemudian kebutuhan alasan akan sesuatu atau produk atau jasa. Yang kedua adalah analisislah gagasan usaha Anda. Apa laku dijual, berapa biayanya, berapa keuntungannya. Ini analisisnya. Kalau kita ingin memanfaatkan peluang usaha ini harus bisa melihat analisisnya dulu. Kira-kira laku nggak kalau menjual ini, ya produk ini. Ya. Kira-kira berapa ya biayanya? Kira-kira berapa ya keuntungannya? Nah, ini harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum melangkah menuju usaha ya. Kemudian baru ketiga, memulai usaha. Kalau kita sudah mempelajari dari awal, mulai dari niat, kemudian tempat usaha ya sudah ada, kemudian duitnya sudah ada, dananya sudah ada, tinggal apa lagi? Ya, tinggal memulai usaha. Jangan takut rugi, ya, kegagalan, dan kegagalan adalah sebagai motivasi dan harus bangun terus semangat untuk menjadi orang yang sukses agar mimpinya bisa terwujud. Ya ini, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana mempertahankannya kehidupan usaha? Ya, pertama adalah kemampuannya memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Yang kedua, kemampuannya mengelola usaha berbasis keunggulan biaya. Yang ketiga adalah kemampuan tampil beda. Nah, dalam hal kualitas, layanan, dan sebagainya. Ini menurut Porter. Nah, kalau seandainya kalian mempertahankan kehidupan usahanya, ya, apabila kalian mempunyai usaha sendiri, kemudian mempertahankan usahanya seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya usahanya tetap menjadi digemari oleh konsumen atau didatangi oleh konsumen? Kira-kira seperti apa? Ada yang punya pendapat? Silakan. Jaga kualitas, Pak. Ya, kualitas satu. Kedua, mungkin yang lain? Rajin promosi, Pak. Promosi, Anissa bagus. Yang lain? Harga mungkin, Pak. Harga lain? Kemampuan tampil beda menurut Potter itu penting sekali. Mulai dari pelayanan, ya, pada saat melayani konsumen, ya, di dalam suatu perusahaan atau pasar. Ya, ini hal yang penting karena adalah suatu titik, ya, pokoknya adalah untuk menarik konsumen agar konsumen betah untuk berbelanja atau untuk membeli sesuatu di tempat usahanya. Makanya pertahankan usahanya kalau sudah jalan, ya, harus benar-benar dari segi penampilan, dari segi kesopanan etika dalam berjualan itu juga harus diterapkan.
Karena dengan demikian pelanggan juga akan senang, ya, atau konsumen itu akan senang untuk membelanja dengan berlama-lama di toko tersebut. Karena ramahnya, pelayanannya baik, kemudian barang-barangnya kualitasnya baik, ya, semuanya mendukung. Ya. Akhirnya banyak yang berdatangan. Ini harus dipertahankan. Jangan sampai setelah kita usaha tiba-tiba tidak bisa mempertahankannya. Akhirnya tidak terjadi apa? Buyar. Ya. Ini banyak sekali ya usaha-usaha yang belum tikar manakala tidak bisa mempertahankan usahanya. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan waktu fasilitas yang ada pada saat menjalankan usahanya. Sebenarnya kalau mau, ya, kan banyak pegawai. Ajari pegawainya untuk bersikap ramah. Ya, coba kita kalau datang ke mall, ya, mungkin pernah kalau di mall kan mesti pelayanannya ramah-ramah, ya, ramah-ramah karena udah diajari semua majikannya ya, sama bosnya. Udah diajari bagaimana menghadapi konsumen. Kadang-kadang ada yang judes dan lain sebagainya, itu adalah hal yang biasa. Nah, kira-kira kalau menghadapi orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita pada saat kita datang ke pasar, apa yang harus dilakukan kita? Apa yang harus dilakukan apabila masuk ke dalam pasar tiba-tiba pelayanannya tidak ramah? Nisa, gimana Nis? Harus tetap ramah, Pak. Akan kembali ya, tidak akan nyari yang lain ya. Nyari yang lain. Sudah tidak betah lagi. Melihat aja sudah tidak mau. Ya, ya itu ya. Jadi kualitas memang pertahankan kehidupan usaha itu emang penting sekali. Oke, Bagis. Yang berikutnya adalah kewirausahaan dibentuk atau diwarisi. Nah, kadang ya banyak orang-orang yang menyerah ya karena apa? Usahanya adalah warisan. Ya, tidak mau melaksanakan melanjutkan usahanya. Ya, mungkin anaknya tidak suka dengan usahanya bapaknya, ya, sebagai warisan usahanya, jadinya tidak bisa berjalan dengan baik. Ini usaha bisa dibentuk atau bisa diwarisi apabila ya usahanya dibuat oleh diri sendiri, itu akan lebih baik. Bagi yang mencoba kewirausahaan, bisa dipelajari, dilatih, dan dibentuk. Makanya jangan takut ya pada saat kita melaksanakan wirausaha, banyak mencoba terus. Ya, agar apa? Agar mendapatkan suatu keuntungan yang luar biasa sehingga mimpi yang kita inginkan apapun bisa dicapai atau tercapai. Ini. Nah, kemudian bagaimana? Usaha kecil. Kita melihat usaha kecil aja ya. Dagang bakso, es buah, sembako, wortel, kemudian mie ayam. Nah, kira-kira nggak usah ikut pelatihan, tanya saja kepada orang yang jualan bakso, yang enak terutama ya, yang banyak pengunjungnya. Ya, kita mencuri ilmunya di situ, belajar di sana. Bisa juga ke tetangga, bagaimana bentuknya, membuatnya, caranya. Kemudian nggak berhasil, dievaluasi. Kan seperti itu. Ini adalah sistem daripada menjalankan usaha kecil. Yang ingin dikembangkan adalah dagang bakso dengan 10 cabang, es buah ya dengan 20 gerobak dan seterusnya. Ini adalah diperlukan manajemen. Ya, dagang atau usaha kecil ini kalau berhasil, ini mempunyai beberapa tempat anak cabang. Ya. Kemudian es buah di beberapa tempat, wortel di beberapa tempat, mie ayam di beberapa tempat, warkop di beberapa tempat. Ya, ini usaha yang lebih hebat. Ya. Maka keinginan-keinginan yang harus dikembangkan adalah yang pertama, satu adalah mempertahankan usaha yang pertama ini yang harus benar-benar dipertahankan. Nah, kalau usaha yang pertama ini sudah
sukses, baru dikembangkan ke usaha yang kedua. Usaha yang kedua sukses, kembangkan lagi usaha yang ketiga. Dan seterusnya. Akhirnya, mulai dari awal kecil, akan menjadi usaha yang lebih besar. Ya, makanya harus bisa mempertahankan usahanya. Nah, tadi sudah disampaikan, ya, bagaimana cara mempertahankan usahanya, agar usahanya ini bisa berjalan dengan baik. Sampai sini jelas ya? Kemudian lanjut ya. Nah, bagaimana memilih usaha? Ya, kecenderungan umum yang pertama adalah ikut-ikutan atau latah ya. Kalau ada yang jualan bakso, ya bakso semuanya. Kalau warteg, warteg semua. Warkop, warkop semua. Ini usaha ikut-ikutan. Ya. Es buah semua. Batu aki semua. Ya. Ini adalah usaha ikut-ikutan. Ini sudah berjalan. Ya, berjalan. Tetapi kalau kita mempunyai keterampilan, keahlian sendiri, mempunyai usaha sendiri, ya ini lebih baik. Ya. Jadi bagaimana memilih usaha yang lebih baik? Jangan ikut-ikutan orang lain. Harus mempunyai kreativitas sendiri. Ya, harus mempunyai hobi. Ya, hobinya apa? Mungkin buka warung Tegal, atau mungkin buka wartel, pulsa, dan sebagainya. Ini bisa dari hobi, atau bisa dari keterampilan, atau bisa usaha turunan. Ya. Berhasil tidaknya tergantung kepada individu yang melaksanakannya. Iya nggak? Karena kalau individu tidak mau melaksanakan apa yang harus bisa berhasil karena tidak melakukan ya apa sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, ingin berusaha, ikut-ikutan usahanya. Kalau banyak yang jualan dari satu tempat, warteg semua, warkop semua, kan banyak pesaing bisnisnya. Kalau bisa jangan ada yang pesaingnya, cari yang lain. Ya, kalau ingin memilih usaha, ya jangan ikut-ikutan kalau bisa. Ya, ini yang kecenderungan umum yang biasanya banyak yang ikut-ikutan. Yang sekarang yang sedang booming adalah warkop, ya, warung kopi. Itu booming sekali. Ya. Jadi warkop ini memang ikut-ikutan, ya, karena memang menjanjikan, ya, menjanjikan. Kemudian modal kecil tapi keuntungannya luar biasa. Oke, bagus. Kita melanjut ke berikutnya. Nah, petunjuk usahawan yang pertama adalah carilah jenis usaha yang menyenangkan diri Anda. Ya, menyenangkan, terutama hobi. Ya. Hobi, kemudian kemudian punya niat, ya, niat dalam hati, aku mau buka usaha warung apa bakso atau apa es krim atau dan sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana pasarnya? Lihat lingkungan setempat. Apa yang harus dilakukan? Kita harus bisa melihat lingkungannya. Kira-kira konsumen ini maunya apa? Ya. Kita sebagai penyaji atau penjual atau wirausaha, berarti kita harus menyiapkan kemauan-kemauan yang ada di tempat atau lingkungan tempat yang ada. Kemudian penguasaan teknis pembuatannya, tenaga kerja atau bahan baku. Ini yang. Kemudian bagaimana prospek keuntungannya? Ya, ini harus diperhitungkan. Bagaimana persaingannya harus diperhitungkan juga. Bagaimana risiko usahanya? Karena bagaimanapun juga apabila kita menjalankan usaha pasti akan menghadapi risiko. Ya. Kemudian bagaimana pengelolaannya atau manajemennya? Apakah langkah tersebut menjamin berhasil atau tidaknya? Nah, ini adalah bagian dari petunjuk usahawan atau yang ingin melaksanakan usaha harus tahu bagaimana teknik pelaksanaannya agar usahanya bisa berjalan dengan baik atau menjadi sukses.
Ya, ada aturan-aturannya, ya. Ya, kalau kita tidak mempunyai aturan atau teknik atau pengalaman dalam usaha, ya berarti usahanya otodidak. Jadi tidak mempelajari apa yang ada di materi biasanya. Dia sudah mungkin karena pengalaman dan lain sebagainya, sehingga dia bisa menjalankan usahanya dengan baik. Oke, yang berikutnya, dunia usaha penuh misteri. Nah, bagaimana dengan punglinya, pajak premannya, retribusi pajak resminya? Kira-kira apabila kalian sudah mempunyai usaha contohnya, kemudian harus menghadapi misteri-misteri tersebut. Paham maksudnya ya? Di dalam usaha pasti akan mengalami pungli, akan mengalami premannya, akan mengalami retribusi pajaknya. Itu pasti akan membayar semua ini. Nah, untuk keselamatan usahanya, apa yang harus dilakukan apabila terjadi hal seperti ini? Pak Gianto, gimana Pak Gianto? Apabila terjadi hal seperti ini, bagaimana untuk mempertahankan usahanya? Menghadapi pungli, seperti apa? Menghadapi pajak preman, bagaimana? Menghadapi retribusi pajak resmi, bagaimana? Mungkin yang lain ada pendapat, silakan. Nisa mungkin bisa? Nis? Bagaimana dengan menghadapi punglinya? Pak. Hah? Pinjem bank. Ya, Pak? Jadi dalam wirausaha pasti akan mengalami hal seperti ini. Kalau retribusi sudah biasa ini ya. Kemudian pajak juga biasa sudah. Kalau menghadapi pungli dan pajak preman, ini yang meresahkan dan membosankan. Kadang-kadang jengkel. Iya nggak Pak Gianto? Cari backing Pak, paling enggak Pak. Nah, untuk menghadapi seperti itu seperti apa Pak? Menghadapi preman atau pungli, kira-kira seperti apa? Supaya preman dan pungli ini tidak mengganggu ya usahanya, usaha kita, usaha kalian semua tentunya. Gimana teknik pelaksanaannya supaya pajak preman tidak ada, kemudian punglinya tidak ada? Kan punya trik sendiri-sendiri yang namanya usaha. Tergantung kepada pemilik usaha itu sendiri. Bagaimana teknik pelaksanaannya menghadapi preman? Bagaimana teknik pelaksanaan menghadapi pungli? Dengan komunikasi yang baik terhadap mereka. Karena komunikasi ini akan meluluhkan ya preman tersebut, bahkan dia akan menjaga usahanya. Nah, maksudnya ya. Dengan komunikasi ya, komunikasi. Ya tetap aja Pak, ujung-ujungnya ya dikit Pak. Ujung-ujungnya tetap kita keluar. Iya. Enggak. Memang kan semua tergantung daripada pemilik usahanya. Ya, ada yang bisa meluluhkan, ada bisa yang tidak, ya, ada bisa yang tidak bisa. Ya tergantung kepada pemilik usahanya bagaimana keramatan-mantra. Kalau preman itu dihadapi dengan baik, tidak akan mengganggu. Ya. Dan pungli pun tidak akan ada. Karena pungli itu juga dari preman, pajak preman. Nah, yang penting preman itu diajeni atau dihargai. Dia tidak akan mengganggu, malah aman jualannya. Makanya bagaimana menghadapi pajak preman dan pungli apabila kita sudah mempunyai usaha. Ya. Karena memang ini pasti ada. Pasti ada. Apalagi yang pinggir-pinggir jalan itu pasti berhadapan dengan preman. Apalagi di kota-kota besar. Ya. Pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, ya, terutama di Jakarta, di kota besar ya, ini banyak premannya. Kemudian banyak punglinya. Kalau retribusi dan pajak resmi sudah biasa karena itu sudah aturan dari Pemda setempat. Tetapi kalau menghadapi preman dan pungli ini yang susah untuk
hindari ya, karena itu seolah-olah dipajak ya. Itu jadi istilahnya itu setiap hari harus setor ke beliaunya atau ke preman itu. Nah, kalau belum mempunyai belum usahanya belum istilahnya itu belum laku ya, tinggal komunikasi aja sama premannya, karena menghadapi preman itu tidak boleh dengan cara kasar, harus halus. Kalau cara kasar bisa hancur usahanya ya Pak Gianto ya. Ya Pak, Nah, itu main memang halus. perlu di ini, di dalam usaha ini penuh misteri yang benar ya. Kemudian bagaimana dengan perizinan? Ya, apabila tempatnya orang lain dengan baik kita meminta izin ya untuk usaha ya. Ya, apabila di tempatnya ada rumahnya orang kemudian kita tidak kenal ya, kula nuwun dulu sama yang punya rumah mau usaha di depan rumahnya. Nah, ini ya perlu juga dipelajari. Kemudian apabila cerita orang yang sudah menjalankan usaha sejenis, katanya keuntungannya kecil, ya, dagangannya kurang laku, banyak pencurian dan sebagainya. Mundur atau maju? Kalau seperti ini, mundur apa maju? Kalau keuntungannya kecil, dagangnya kurang laku, banyak pencurian dan sebagainya, mundur atau terus? Tindak maju Mundur, atau terus? Pak. Mundur. Mundur. Berarti Maju, nggak mantap Pak. ya usahanya. Saya dievaluasi lagi Pak. Evaluasi ya, jangan langsung mundur ya. Kalau mundur usahanya tidak akan jalan-jalan. Dievaluasi ya, bagaimana supaya dagangannya itu laku ya. Bagaimana teknik pelaksanaannya, evaluasi bagaimana? Lihat, tanya kepada yang ada di sekitar sana, lingkungan sana, butuhnya apa ya. Kalau usahanya usaha untuk mungkin kebutuhan masyarakat di tempat, berarti ya siapkan semua kebutuhan masyarakat setempat supaya berbelanja di tempat kita. Ya, usahanya. Jadi semuanya ketergantungan kepada pemilik ya, pemilik. Jangan cepat menyerah. Ya, jangan cepat menyerah. Ya Dinda ya. Jangan langsung mundur, harus evaluasi. Ya, evaluasi Ya, harus terus ya. Kalau usaha langsung mundur kapan, gimana dan usahanya? Karena nyari tempat usaha itu susah, ya dimanapun susah. Ya. Dulu cerita Bapak ya, dulu Bapak punya tempat usaha di Jakarta. Ya. Di Jakarta itu jualan rokok ya, jualan rokok. Tapi asetnya ya lumayan besar, keuntungannya itu satu hari itu mendapat keuntungan sampai 500.000. Ya, padahal itu di pinggir jalan. Ya, di pinggir jalan. Nah, itu dibagi dua, ya 2 bulan, ya 2 bulan si A, 2 bulan si B. Ya. Pada saat si A sudah melaksanakan 2 bulan, pada saat akan pergantian ya usahanya, maka modal itu harus kembali utuh, ya seperti biasa, harus kembali utuh. Kemudian setelah itu ya diganti dengan si B ya. Nah, si A sudah mendapatkan keuntungan, boleh dibawa pulang. Ya, si B tidak tahu menahu urusannya itu. Tergantung. Nah, dalam satu usaha ya dilaksanakan oleh 2 orang, ini keuntungannya sama apa tidak? Anissa? Tidak sama. Tidak, Pak. Alasannya kenapa? Rezekinya beda. Hah? Alasannya apa? Mungkin Puspa, bisa Puspa. Alasannya apa Puspa? Linda, gimana? Kalau rokok yang diutarakan Bapak kan waktunya juga beda. Jadi di pinggir jalan kan nggak tentu pembeli itu. Ya. Jadi keuntungan juga beda jelasnya. Misalkan Alasannya hari ini laku 10, besok mungkin laku 5, kan juga nggak sama. Nggak bisa dipastikan. Alasannya adalah si A dengan si B ya berbeda ya. Berbeda. Kenapa berbeda? Ya, pelanggan itu melihat kepada pelayanan ya. Mungkin si A pelayanannya kurang ramah, si B pelayanannya ramah. Nah, di sisi lain
dua orang ini yang berjualan, ya, ini ada kelemahannya masing-masing. Ya, kelemahannya masing-masing. Di sisi lain, mungkin si A akan mendapatkan keuntungan lebih besar daripada si B. Padahal waktunya sama 2 bulan. Ya, waktunya sama 2 bulan. Tapi si A lebih besar pendapatannya daripada si B. Nah, karena si A ini orangnya ramah, banyak pelanggannya. Kemudian pada saat pelayanan dia baik, mungkin bisa mengutang-utangkan atau minjemkan kepada orang-orang di sekitarnya. Mungkin bisa apa istilahnya itu kasbon boleh, tapi pada saat mau kembali dilunasi. Itu mungkin dari si B tidak bisa berbuat apapun. Jadi yang harus beli aja. Akhirnya apa? Pelanggannya akan tidak membeli di si B. Kembali ke tempat Pak, maaf pembelian. Pak, waktunya habis. Oh, waktunya habis, sorry. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya ya. Pak. Ada pelajaran lagi ya di sini? Ya, Pak. Ada, Oke, Pak. mohon maaf ya, waktunya sudah habis. Terima kasih atas pelaksanaannya. Materinya nanti akan Bapak share di WA ya, sebagai Ya, Pak. bahan Ya. Iya, masalah. Pak. Ya, Terima kasih atas pelaksanaannya. Mari kita sama-sama doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.